Selamat datang kembali di channel gue. Sorry ya guys, udah lama nggak upload karena sibuk. Dan kali ini kita akan bahas tentang video brutal lagi dari negara Myanmar. Gue tidak tahu tentang seluk-beluk di Myanmar sana atau apa yang ada di sana, makanan dan budaya serta orang yang terkenal di sana gue juga tidak tahu. Tapi belakangan ini gue tahu bahwa ada dua video sakit yang ada di sana yang direkam dipublis ke internet, seperti video-video brutal yang gue ceritakan dari 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Dan ini kali pertama bahas kasus dari Asia Tenggara, yakni dari Myanmar. Jadi sebelum kita ke video mengerikan dari Myanmar, seperti biasa kita akan menceritakan seluk-beluk negaranya terlebih dahulu dan konflik apa yang terjadi di sana, dan baru kita ke videonya. Videonya tidak jauh beda dari kartel di Amerika Latin tentang pembunuhan yang direkam. Level videonya tergolong berbahaya dan tak perlu berlama-lama lagi. Hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Selamat datang kembali di channel gue, dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, disturbing, video sakit, tidak sehat ada di sini. Tidak lupa pula silakan like, tekan tombol subscribe di bawah ini, nyalakan lonceng notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, dan share juga ke teman lo supaya dia tahu apa yang kamu ketahui. Setelah sudah siap, mari kita ke video brutal dari negara Myanmar. Pada tahun 2021 di musim semi, negara Myanmar yang sebelumnya dikenal sebagai Burma telah dilanda peningkatan pertumpahan darah yang dipicu oleh kudeta militer, di mana negara tersebut kemudian dikenal sebagai Burma. Memperoleh kemerdekaan dari Inggris, konflik ini merupakan perang saudara terpanjang di dunia yang berlangsung selama lebih dari 7 dekade. Konflik ini sebagian besar berbasis etnis dengan beberapa kelompok etnis bersenjata melawan Vitamador, angkatan bersenjata Myanmar, untuk menentukan nasib sendiri. Meskipun terdapat banyak gencatan senjata dan pembentukan negara-negara tersebut, zona otonomi yang dikelola sendiri pada tahun 2018, banyak kelompok bersenjata terus menyerukan kemerdekaan. Peningkatan otonomi atau federasi negara konflik internal hanya mendapat sedikit liputan di media. Arus utama dalam beberapa tahun terakhir, meskipun materi grafis yang dirilis melalui media sosial memberi kita perspektif tentang situasi saat ini. Pemandangan neraka yang sedang berlangsung pada tahun 1940 selama Perang Dunia Kedua. Sekelompok intelektual muda Burma berangkat ke Jepang untuk menerima pelatihan militer sebagai persiapan untuk perjuangan anti-kolonial melawan Inggris. Kelompok ini dikenal sebagai 30 kawan, dan sekembalinya ke Burma pada tahun 1941, mereka mendirikan tentara kemerdekaan Burma untuk berperang melawan sekutu. Setelah mereka merebut Rangoon pada tahun 1942, Jepang mendirikan negara boneka negara Burma dan mengatur ulang Bia sebagai angkatan bersenjata. Mereka kemudian dikenal sebagai Tentara Nasional Burma atau BNA. Meskipun seiring berjalannya waktu, ANG San, pemimpin negara Burma dan salah satu dari 30 kawannya, menjadi semakin spektif terhadap kemampuan Jepang untuk memenangkan perang. Sampai pada pertengahan tahun 1944, ia memutuskan untuk berpindah pihak dan mendukung sekutu. Pasukan Jepang menyerah, dan pada bulan Juli 1945, dan pada titik ini Inggris mulai merundingkan kemerdekaan Burma dengan ANG San, dan banyak pemimpin terkemuka Burma lainnya menjelang kemerdekaan Burma. ANG San atau disingkat Aung San bernegosiasi dengan berbagai pemimpin kelompok etnis, dan kesepakatan elok dicapai di antara mereka yang pada dasarnya menjanjikan otonomi penuh bagi negara tersebut.
Daerah yang dihuni oleh etnis minoritas bebas, orang Dagu, orang Filsahin, dan orang Shan. Namun pada akhirnya Ausan dibunuh tak lama kemudian dan perjanjian Penelok tidak dipatuhi oleh pemerintah pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh Anbaru. Hal ini akan semakin memperburuk hubungan antara Bamar mayoritas etnis dan minoritas di negara ini setelah kemerdekaan Burma dari Inggris pada tanggal 4 Januari 1948. Negara ini kemudian akan mengalami ketidakpastian selama beberapa dekade dengan berbagai kudeta yang terjadi selama bertahun-tahun yang menyebabkan banyak pemerintahan tirani yang mengorbankan warga sipil di bawah pemerintahan Burma. Kelompok etnis dan agama juga akan terus berperang selama bertahun-tahun. Namun terdapat secerca harapan pada tahun 2008 ketika pemerintahan memperkenalkan konstitusi baru dan memulai periode reformasi politik dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dengan ribuan tahanan politik dibebaskan termasuk Aung San Suu Kyi. Pada tahun 2008 juga menciptakan 5 zona pemerintahan mandiri yang otonomi dan 1 divisi pemerintahan mandiri untuk 6 kelompok etnis minoritas di Myanmar. Pada bulan November 2014, sebuah partai politik Liga Demokrasi Nasional atau NLD berupaya untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi sebagai tanggapan atas klausul yang membuat Aung San Suu Kyi tidak dapat menjadi presiden Myanmar jika partainya memenangkan pemilu. Namun amandemen tersebut ditolak sehingga akan menimbulkan keributan di kalangan pendukungnya serta ketidakpastian politik yang berkelanjutan yang akan menimbulkan ketegangan agama dan juga mulai menunjukkan dampak buruk pada tahun 2013 ketika kerusuhan besar anti-muslim berkobar di berbagai kota di seluruh Myanmar. Karena kekerasan tersebut bertepatan dengan bangkitnya Gerakan Nasional Buddha 969. Kelompok pemberontak pada masa ini juga diketahui menyerang personil militer dan pihak berwenang di Myanmar. Tanggal 15 Agustus 2019, pemberontakan Aliansi Utara menyerang perguruan tinggi militer di kota Praja Vino Wagiko yang menewaskan 15 orang. Bentrokan lebih lanjut terjadi pada hari-hari berikutnya dengan peringatan militer Myanmar bahwa akan terjadi perang skala penuh jika kelompok-kelompok tersebut tidak menghentikan serangan mereka. Hal ini merupakan pertanda buruk penduduk militer saat ini di Myanmar. Pada pagi hari tanggal 1 Februari 2021, pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Liga Demokrasi Nasional digulingkan dalam kudeta militer dan panglima tertinggi yakni Tatmadur Jenderal Minong hilang menjadi kepala negara bagian Aung San Suu Kyi dan beberapa anggota senior pemerintahannya ditangkap oleh militer selama kudeta. Proses massal diikuti dengan demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Min Aung Dentang dan Dewan Pemerintah Negara yang baru dibentuk serta pembebasan mereka yang ditangkap dalam kudeta dan pemulihan pemerintahan sipil. Protes besar-besaran secara nasional akan terjadi dengan mengunjuk rasa anti-COO yang dipersenjatai dengan ketapel, batu, dan parang. Meskipun tindakan keras militer terhadap para pengunjuk rasa akan sangat brutal, beberapa pengunjuk rasa bahkan melakukan perjalanan jauh ke daerah pedesaan terpencil untuk dilatih oleh banyak kelompok pemberontak di negara tersebut dalam upaya agar lebih cocok berperang dengan pasukan pemerintahan dan militer. Pemerintahan sipil di Pengangsingan telah mengusulkan pembentukan angkatan bersenjata federal untuk memerangi para militer. Salah satu contoh perlawanan bersenjata yang pertama oleh pengunjuk rasa terjadi di dan sekitar kota Chalasail di wilayah Fisangyang setelah Vitan Mandor menggerebek sebuah cup kontes di Kails pada tanggal 28 Maret 2021. Pengunjuk rasa melawan dengan senapan berburu dan senjata api rakitan. Beberapa kelompok pemberontak terutama Tentara Kemerdekaan Kasin dan Tentara Pembebasan Nasional Gua juga telah melanjutkan atau meningkatkan serangan mereka terhadap Vitan Mandor sebagai tanggapan terhadap kudeta dari bulan Februari hingga Desember tahun 2021. Diperkirakan setidaknya 11.000 orang terbunuh akibat protes dan perang saudara yang ditundukkan oleh pemerintahan Myanmar. Taktik bumi hangus terhadap warga sipil terutama di negara bagian Chai Me yang merupakan rumah bagi masyarakat
Karen dan kelompok etnis minoritas di Myanmar. Tuduhan tersebut termasuk membakar seluruh desa yang menanam ranjau darat dengan menggunakan warga sipil sebagai pekerja paksa, serta menggunakan warga sipil sebagai kapal penyapu ranjau dan pembunuhan nyata perempuan Cheyenne lokal menurut sebuah laporan oleh firma hukum DLA Piper yang laporannya disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB. Taktik-taktik ini terhadap orang-orang Fikain telah diidentifikasi sebagai pembersihan etnis. Diperkirakan 160.000 orang telah tewas dalam konflik tersebut dari tahun 1948 hingga saat ini. Di beberapa tahun terakhir, karena media sosial, banyak video telah dirilis untuk menyoroti kebrutalan yang saat ini terjadi di negara tersebut. Terkait dengan konten grafis online, banyak yang berasumsi bahwa sebagian besar video tersebut berasal dari Meksiko, Amerika Selatan, atau Timur Tengah. Namun, banyak juga yang sebagian besar video yang dirilis hari ini berasal dari zona konflik yang tidak dilaporkan seperti di Myanmar. Biasanya video tersebut tidak memiliki latar belakang cerita hingga hanya meninggalkan spekulasi mengapa tindakan kekejaman yang mengerikan terjadi sehubungan dengan konflik di Myanmar. Sayangnya ada video yang lebih lambat yang menggambarkan hal yang tidak terbayangkan, kebrutalan yang banyak diminta orang agar gue liput selama beberapa waktu karena sifat mengejutkan dari video tersebut. Video yang lebih baru yang baru dirilis beberapa hari terakhir juga menarik perhatian gue. Sekali lagi yang menggambarkan kebiadaban yang mengerikan. Namun tetap gue, apa yang terjadi? Video sebenarnya video pertama yang banyak dari lo sarankan untuk gue liput di channel ini selama beberapa bulan, berdurasi 1 menit, dan dari apa yang gue temukan kemungkinan besar dirilis pada kisaran tahun 2020 atau 2021. Sedikit atau tidak ada latar belakang yang melingkupi video tersebut, meskipun disarankan bahwa video tersebut adalah perempuan. Korban adalah seorang guru sekolah dan pelaku fakultas yang tergabung dalam kelompok pemberontakan yang berpotensi melakukan pembunuhan dibunuh oleh kebencian etnis atau ekstremisme politik ini. Ini adalah video yang sangat gue mohon agar lo tidak menelusurinya atau menontonnya karena ini bahkan sangat mengejutkan gue. Saat lo memutar video tersebut, lo melihat seorang wanita mengenakan kemeja merah muda dan gaun hijau berlutut di lantai dengan mata tertutup, penutup mata dan tangan terikat di belakang punggungnya. Dan video tersebut diambil pada malam hari di daerah terpencil. Lo mendengar suara kicau jangkrik di latar belakang yang mana menambah adegan yang menakutkan dan mengganggu. 3 pria semuanya membawa pisau lalu mengelilingi wanita tersebut dan salah satunya menjambak rambutnya dari belakang. Saat mereka berbicara dengan nada yang sedikit keras dan agresif, dia merengek menangis dan memohon untuk hidupnya diselamatkan. Dengan nada kalah, pria berdiri di belakang dan meraih rambutnya, kemudian mengambil pisau kecil dan meletakkannya di bawah lehernya dan mulai memotongnya ke depan dan belakang. Dia meronta dengan keras sebelum mengeluarkan jeritan tajam yang menggema di langit malam. Dia mencoba menyelipkan dagunya ke dalam tubuhnya untuk melindungi tenggorokannya, namun satu laki-laki kemudian mulai menusuk perutnya dengan pisau kecil sekali lagi. Hal ini mengakibatkan korban mengeluarkan jeritan yang menghantui saat dia berguling untuk mencoba melindungi perutnya. Karena dia kalah bodi dan laki-laki mengalahkannya dan membalikkan punggungnya saat salah satu dari mereka melanjutkan eksekusinya dan menggorok lehernya. Sementara yang lain menikamnya dengan gila di bagian perut dan dada. Dia masih berteriak terus-menerus sampai pria yang menggoroknya memotong cukup dalam untuk memutuskan pita suaranya. Dan dia terus berteriak, kemudian berhenti bergerak ketika 2 pria lainnya memasuki tambahan pria yang menikamnya, kemudian menempatkan ujung pisau ke dadanya dengan melapisinya dengan jantung dan kemudian mulai menggunakan telapak tangannya untuk menancapkan pisau ke dalam dadanya. Dia kemudian menyerahkan pisaunya kepada pria lain yang mengulangi proses yang sama, sementara pembunuh lainnya masih menggorok
lehernya. Pada titik ini aman untuk berasumsi bahwa korban malang itu sudah mati, dan videonya kemudian berakhir setelah mencari secara online. Seperti dia digengbeng dengan pisau, yang satunya menggorok lehernya dan yang satu lagi menusuk bagian jantungnya, dan teriakannya sungguh di luar dugaan, masih terngiang-ngiang di dalam otak gue. Dan gue lalu mencari di mana berita ini didapatkan. Gue tidak menemukan liputan pria mengenai pembunuhan ini, jadi alasannya masih belum diketahui. Video ini tentu saja membuat gue lebih terkesan. Jeritan teror yang menggema di langit malam serta perjuangannya yang penuh kekerasan sangat mengerikan. Kita hanya bisa berharap bahwa para pembunuh tersebut menerima semacam hukuman, meskipun mengingat situasi saat ini di negara tersebut yang mungkin tidak mungkin terjadi hubungan dengan video yang kedua. Video tersebut diyakini lebih baru, bahwa video tersebut direkam dan diunggah pada pertengahan bulan Januari tahun 2023. Seperti kasus pertama, sangat sedikit latar belakang yang diketahui tentang video tersebut dan atau mengapa video tersebut dan mengapa atau bagaimana dia dibunuh. Ada dugaan bahwa dia adalah seorang petani, meskipun sekali lagi ini hanya spekulasi. Setelah menonton video tersebut, sepertinya sangat mirip dengan berbagai video jenis mafia justice yang pernah gue lihat di masa lalu. Video tersebut hanya berdurasi kurang dari 2 menit dan difilmkan di daerah pedesaan di siang hari. Saat lo memutar video, lo melihat seorang pria muda dengan tangan terikat di belakang dan berlutut di tanah. Jelas bahwa dia telah mengalami pemukulan yang sangat parah. Dia berlumuran darah, memar dan terlihat acak-acakan, dan dia juga memiliki perban di kepalanya, kemungkinan akibat penyerangan sebelumnya. Sebelum hari pembunuhan, setidaknya belasan orang mengelilinginya saat mereka meneriakinya dengan agresif. Korban terlihat ketakutan saat melihat ekspresi wajahnya. Seorang melemparkan batu besar ke arah korban saat massa terus berteriak dan mencaci makinya dengan bahasa yang tidak gue kenali. Korban mengerang sekali-sekali meskipun tidak membalas para orang yang membanting batu ke kepalanya. Video tersebut kemudian melompat dan menunjukkan korban digiring ke lokasi lain, sementara massa terus meneriakinya. Pada akhirnya akan terbukti untuk menjadi mars kematiannya. Begitu mereka sampai di lokasi, beberapa anggota kerumunan kemudian memukulinya dengan tongkat kayu yang sangat tebal. Mencoba melarikan diri, tetapi seorang pria memukul bagian belakang kepalanya dan membuatnya jatuh tersungkur. 3 pria dari kerumunan kemudian memukulinya lagi di sekujur tubuhnya dengan senjata jarak dekat. Pada saat ini juru kamera kemudian terengah-engah ke kanan yang memperlihatkan kuburan dangkal yang baru digali yang sudah disiapkan, yang menunjukkan bahwa pembunuhan ini direncanakan. Dan setelah pemukulan, korban grogi tetapi berhasil bangkit kembali, padahal dia dipukul lagi dan dipukul keras di bagian belakang kepalanya dan menjatuhkannya dan seolah-olah membuat dia pingsan. Seseorang dari kerumunan kemudian melepaskan tembakan sambil membawa parang. Dia mendekati korban yang tidak sadarkan diri dan memukul lehernya dengan parang yang besar. Air mancur yakni darah kemudian menembak beberapa inci dan noda tanah di lantai hanya dengan satu pukulan. Korban dipenggal. Sebagian juru kamera kemudian berjalan mengelilingi korban untuk mengambil gambar yang lebih dekat. Laki-laki yang membawa parang kemudian memukul korban 3 kali lagi di tempat yang sama sambil mengayunkan pisau begitu keras hingga dia menjerit kemarahan saat dia menebas. Setelah 3 kali pukulan lagi, korban dipenggal seluruhnya. Juru kamera kemudian membungkuk memberikan bidikan lebih dekat saat dia menarik kepala menjauh dari tubuhnya. Aliran darah yang terus-menerus memancar saat genangan darah mulai terbentuk di tanah. Seseorang kemudian mengangkat kepalanya ke kamera. Kepalanya kemudian juga dilempar ke dalam ketika seseorang dari kerumunan berteriak pada tubuh yang dipenggal itu. Video kemudian berakhir mengingat sifat pembunuhannya ini pasti direncanakan dan direncanakan seperti yang disebutkan sebelumnya. Ini hampir tampak seperti semacam pembunuhan massal, hakim atau hukuman mati tanpa pengadilan.
Energi dari kerumunan dan pembunuhan mengidentifikasi bahwa ini bersifat pribadi. Alasan dibalik pembunuhan itu tidak diketahui dan belum menemukan informasi apapun seputar kasus ini. Dan gue benar-benar tahu seperti kasus sebelumnya bahwa ini berasal dari Myanmar. Kedua video tersebut sangat gamblang, jadi mohon jangan sekali-sekali untuk mencari video ini. Apalagi lo minta link di komentar, gue tidak sarankan, tidak bakal membagikannya kepada lo semua. Tragisnya adalah video-video yang dibahas hari ini hanyalah 2 contoh pertumpahan darah terjadi di Myanmar. Saat ini ada video-video lain di luar sana yang menggambarkan kisah serupa, tetapi itulah video yang gue dapatkan. Gue harap lo menikmatinya. Jika lo dapat menikmati konten semacam ini, silakan di share dan di like, dan silakan DM gue di Instagram untuk kasus berikutnya. Di Myanmar sekarang masih dalam keadaan konflik. Mungkin hanya itu salah satu konflik yang dapat gue ambil videonya. Mungkin banyak lagi orang yang meninggal, bahkan belasan ribu yang tidak bisa gue buat konten semuanya. Dan jadi itulah 2 video mengerikan dari Myanmar. Ternyata di Indonesia lumayan adem dari Asia Tenggara lainnya. Tapi di Indonesia juga banyak seperti begal, tawuran, dan carok massal. Sangat tidak nyaman. Dan itu saja yang dapat gue sampaikan, dan gue sebagai pembawa cerita dari channel Didis pamit di hadapan kalian semua, dan see you on the next video. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan bye-bye.